Hujan deras membasahi pasar desa Ciptaharja ketika Andi berdiri tegak di tengah kerumunan warga yang mengejeknya tanpa ampun. Pemilik kebun gai. Kamu memalukan desa ini, teriak mereka sambil melempar lumpur ke arahnya, tapi tak ada yang tahu bahwa tindakan Andi selanjutnya akan membuat seluruh desa itu terdiam 1000 bahasa dalam waktu yang singkat. Andi, pria berusia 32 tahun dengan kulit sawo matang dan tangan kasar karena bertahun-tahun mengurus sawah luas miliknya di lereng Gunung Jawa Barat, merasakan setiap kata ejekan itu seperti pisau yang menusuk dada. Ia pulang ke rumah kayu sederhana di pinggir kebun kopi yang ia warisi dari almarhum ayahnya, pintu dikunci rapat, lampu dimatikan, dan duduk sendirian di teras sambil memandang hujan yang tak kunjung reda. Sudah 2 tahun sejak rahasianya terbongkar ketika pesan singkat dari mantan kekasihnya yang kini sudah pindah ke kota jatuh ke tangan tetangga. Sejak saat itu, pasar menolak hasil panennya, tetangga menghindari sapaan, bahkan ibunya, Bu Siti, hanya bisa menangis diam-diam di dapur setiap kali ada tamu yang bertanya tentang pernikahan Andi yang tak kunjung datang. Malam itu Andi tak bisa tidur. Ia ingat masa kecilnya ketika ayahnya mengajarinya menanam padi dengan gotong royong, bagaimana seluruh desa pernah bersatu membersihkan saluran irigasi. Kini, gotong royong itu seolah hilang hanya karena ia mencintai sesama pria. Apa salahku, gumamnya pada dirinya sendiri. Tangan kirinya memegang oto lama bersama Rian, gurus di desa tetangga yang selama setahun terakhir menjadi satu-satunya tempat ia bisa berbagi cerita tanpa takut. Rian pernah bilang kita tak perlu sembunyi selamanya, Andi. Tapi malam ini kata-kata itu terasa jauh. Keesokan paginya, Andi bangun lebih awal dari biasanya. Ia pergi ke kebun, memeriksa tanaman kopi yang mulai berbunga, tapi pikirannya tak tenang. Di warung kopi kecil milik Pak Hadi, kepala desa, ia mendengar bisik-bisik lagi. Kalau dia gai, bagaimana bisa mengurus sawah besar itu? Pasti kutukan. Andi tak menjawab. Ia hanya membayar kopi hitamnya dan pergi. Di perjalanan pulang, ia melihat sekelompok pemuda desa lain duduk di pinggir jalan dengan tas lusuh. Mereka adalah anak-anak yang diusir keluarga karena alasan berbeda, satu karena hamil di luar nikah, yang lain karena mencuri, dan 2 orang lagi karena alasan yang mirip dengan dirinya. Andi berhenti. Mau ke mana kalian? Tanyanya pelan. Mereka menjawab tak tahu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Andi merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Ia tak lagi hanya ingin bertahan. Ia ingin memberi tempat bagi mereka yang tak punya rumah. Ia mulai merencanakan di kepalanya. Lahan kosong di belakang kebun kopinya, yang selama ini hanya ditumbuhi rumput, bisa dibangun pondok sederhana. Dengan kayu dari hutan sekitar dan gotong royong yang ia yakini masih ada di hati sebagian warga, ia bisa membuat rumah harapan. Malam itu ia menulis catatan di buku tuanya, jika mereka menolakku karena siapa aku, setidaknya aku bisa menerima mereka karena apa yang mereka alami. Bu Siti masuk kamar, melihat anaknya menulis, dan hanya mengelus punggungnya tanpa kata. Andi tahu ini awal dari segalanya. Pagi berikutnya, Andi mulai menebang pohon kecil di pinggir lahan. Keringat bercampur debu, tapi hatinya lebih ringan. Berita cepat menyebar. Pak Hadi datang dengan wajah merah. Andi, apa yang kamu lakukan? Kamu mau bikin desa ini jadi tempat buangan. Andi menjawab tenang, Pak, mereka juga anak desa. Mereka hanya butuh atap. Pak Hadi pergi sambil menggelengkan kepala, tapi Andi tak peduli. Ia terus bekerja. Sore harinya, Rian datang naik sepeda motor bututnya, membawa makanan dari kota. Kamu gila, kata Rian sambil tersenyum, tapi aku ikut. Mereka berdua duduk di bawah pohon pisang berbagi roti dan mimpi. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Andi merasa tak sendirian. Namun, ejekan tak berhenti. Di pasar, ibu-ibu berbisik, anak Bu Siti bikin rumah untuk banci dan pelacur. Andi mendengar semuanya, tapi ia tetap mengangkut kayu setiap hari.
Malam demi malam, ia berpikir tentang ayahnya yang dulu bilang, sawah ini bukan hanya untuk makan, tapi untuk memberi. Kini ia paham arti itu lebih dalam. Minggu pertama berlalu, 2 pondok kecil sudah berdiri. 2 pemuda pertama pindah masuk, seorang bernama Dika, 18 tahun, diusir karena ketahuan suka pria, dan seorang gadis muda yang hamil tanpa suami. Mereka memanggil Andi Jabang. Kata itu membuat dada Andi hangat. Tapi di balik itu, Andi masih merasakan luka lama. Ia ingat malam ketika ayahnya sakit dan meminta ia menikah sebelum meninggal. Andi tak bisa janji. Kini, dengan pondok-pondok yang mulai berdiri, ia merasa sedang membayar utang pada dirinya sendiri. Rian datang lagi akhir pekan itu membawa catatan sekolah yang ia tulis untuk anak-anak pondok. Kita bisa ajari mereka membaca, kata Rian. Andi mengangguk. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, mereka berdua duduk berdekatan, tak berani menyentuh lebih dari sekadar bahu, tapi cukup untuk Andi merasa hidup lagi. Desa masih mengejek, tapi Andi sudah tak lagi mendengar. Ia sibuk membangun. Pagi ke-23 sejak Andi mulai membangun, langit Jawa Barat masih biru cerah ketika ia mengangkat balok kayu bersama Dika. Abang, kenapa abang mau bantu kami? Desa bilang abang sama seperti kami, tanya Dika pelan. Andi berhenti sejenak, menyeka keringat di dahi. Karena dulu aku juga tak punya tempat, Dik. Sekarang aku punya sawah ini, jadi aku bagikan. Jawaban itu membuat Dika diam, tapi matanya berkaca-kaca. Rumah Harapan kini sudah punya 4 pondok, masing-masing muat 2 orang. Ada dapur bersama dari bambu dan sumur baru yang Andi gali sendiri. Warga masih menjauh, tapi beberapa ibu mulai mengirimkan sayur secara diam-diam ke teras Andi. Bu Siti bilang itu pertanda baik. Namun tak semua berjalan mulus. Pak Hadi memanggil rapat desa tanpa mengundang Andi. Di sana ia bilang rumah-rumah itu akan bikin desa kehilangan nama baik. Kita harus hentikan sebelum terlambat, katanya. Berita sampai ke telinga Andi melalui Rian yang mendengar dari murid-muridnya. Malam itu Andi duduk di teras sendirian, tangan memegang secangkir kopi dingin. Ia ingat masa kecilnya, ketika desa pernah banjir dan seluruh warga gotong royong memperbaiki rumah-rumah. Kini ia sendirian melakukan hal yang sama. Rian datang larut malam, membawa obat nyamuk dan rokok kretek. Jangan menyerah, katanya sambil duduk di samping. Tangan mereka bersentuhan sebentar, cukup untuk Andi merasa ada kekuatan baru. Besoknya, Andi memutuskan mendatangi Pak Hadi di rumahnya. Pak, saya tak minta uang desa. Saya hanya pakai lahan saya sendiri. Pak Hadi menjawab dingin, kamu bikin anak-anak desa ikut rusak, Andi. Kamu gai, mereka akan ikut-ikutan. Kata-kata itu menusuk, tapi Andi tak membalas kasar. Ia hanya bilang, kalau mereka rusak karena tak punya rumah, siapa yang salah, Pak? Ia pulang dengan dada sesak. Di perjalanan ia bertemu seorang pemuda lain yang berjalan kaki dari desa sebelah. Namanya Budi, 16 tahun, diusir karena ketahuan mencuri untuk biaya sekolah. Andi mengajaknya ikut. Malam itu Rumah Harapan bertambah 1 penghuni lagi. Minggu-minggu berikutnya, pekerjaan semakin berat. Hujan deras membuat pondok bocor. Andi dan Rian bekerja sampai larut malam memperbaiki atap dengan daun kelapa. Dika dan Budi ikut membantu. Suatu malam saat hujan reda, mereka duduk mengelilingi api unggun kecil. Dika bercerita tentang keluarganya yang memukulinya karena surat cinta pada teman laki-lakinya. Andi mendengarkan tanpa menghakimi. Kita semua pernah tak punya tempat, katanya. Rian memandang Andi dengan mata yang penuh arti. Saat itu Andi sadar ia tak lagi hanya membangun rumah. Ia sedang membangun keluarga baru. Tapi desa tak diam saja. Suatu pagi ada orang yang merusak pagar lahan Andi. Papan kecil bertuliskan pergi dari desa ini, gai ditempel di pohon. Andi membersihkannya tanpa amarah.
Ia tahu amarah hanya akan memperburuk. Malam itu ia menangis sendirian di kamar, tapi paginya bangun lagi dengan tekad baru. Rian datang membawa berita, ada 2 orang lagi dari desa sebelah yang ingin bergabung. Andi tersenyum tipis. Tambah lagi pondoknya, katanya. Mereka bekerja lebih keras. Bu Siti mulai datang membantu memasak untuk penghuni rumah. Ia tak banyak bicara, tapi tatapannya pada Andi sudah berubah. Suatu sore, saat matahari hampir terbenam, Rian menarik tangan Andi ke belakang kebun kopi. "Aku bangga padamu," katanya pelan. Mereka berdiri berdua, angin sepoi membawa aroma kopi yang sedang berbunga. Tak ada kata lebih jauh, tapi Andi merasa hatinya penuh. Desa masih mengejek, tapi rumah harapan semakin ramai. 6 pondok sudah berdiri, dan anak-anak mulai belajar membaca di bawah pohon pisang setiap sore. Andi tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan dengan ejekan, tapi ia tahu ia tak akan berhenti. Musim kemarau tiba, membuat tanah sawah retak-retak, tapi rumah harapan tetap berdiri kokoh. Andi kini bangun jam 4 pagi setiap hari, menyiram tanaman sebelum matahari terbit, lalu melanjutkan membangun pondok ke-7. Dika sudah seperti adik sendiri baginya. Anak itu belajar memetik kopi dan menjual hasilnya ke kota kecil terdekat. "Abang, uang ini untuk beli paku baru," kata Dika suatu sore sambil menyerahkan amplop kecil. Andi mengacak rambutnya, merasa bangga. Rian datang lebih sering sekarang, mengajar anak-anak membaca dan menulis. Warga mulai memperhatikan, tapi masih dari kejauhan. Suatu hari, Bu Siti datang membawa makanan untuk semua penghuni. "Ibu tak bisa diam saja," katanya pada Andi. Mereka duduk di teras, ibu dan anak, bicara tentang ayah yang sudah tiada. "Ayah dulu bilang kamu anak yang baik. Mungkin ia akan bangga melihat apa yang kamu lakukan sekarang," kata Bu Siti pelan. Air mata Andi hampir jatuh. Malam itu, ia merasa beban di dada sedikit lebih ringan. Tapi ujian tak berhenti. Pak Hadi mengirim utusan untuk meminta Andi menghentikan proyeknya. "Desa tak mau nama jelek," kata utusan itu. Andi menjawab, "Saya tak meminta izin desa, Pak. Ini lahan saya." Malam berikutnya, ada kebakaran kecil di salah satu pondok. Untung cepat dipadamkan. Andi curiga ada yang sengaja, tapi ia tak menuduh. Ia hanya memperkuat pagar dan terus bekerja. Rian khawatir. "Kamu harus hati-hati," katanya saat mereka berdua membersihkan sawah. Tangan Rian menyentuh tangan Andi sebentar, cukup untuk mengingatkan bahwa ia tak sendirian. Di tengah semua itu, Andi mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam pada Rian. Bukan hanya persahabatan. Setiap kali Rian tertawa saat mengajar anak-anak, atau saat ia membawa buku cerita dari kota, Andi merasa dunia lebih terang. Suatu malam, setelah semua tidur, mereka duduk di bawah bintang-bintang. "Rian, kalau aku tak punya sawah ini, apa kamu masih mau di sini?" tanya Andi. Rian menjawab tanpa ragu, "Aku di sini karena kamu, bukan karena sawah." Kata-kata itu membuat Andi berani memegang tangan Rian lebih lama. Tak ada kata cinta dicapkan, tapi keduanya tahu. Berita tentang rumah harapan mulai menyebar ke desa-desa sekitar. 2 pemuda lagi datang, salah satunya mantan teman sekolah Andi yang dulu ikut mengejeknya. Kini ia datang dengan tas rusak dan minta maaf. Andi menerimanya tanpa pertanyaan. "Rumah ini untuk semua," katanya. Desa mulai berbisik lain. Beberapa ibu mulai mengirimkan pakaian bekas. Pak Hadi masih diam, tapi tak lagi mengirim utusan. Andi merasa perubahan kecil itu. Ia masih ingat rasa sakit saat pertama kali diejek, tapi kini ia melihat senyum di wajah Dika dan yang lain. Rian semakin dekat. Suatu sore saat hujan gerimis, mereka berdua berdiri di pinggir sawah. Rian memeluk Andi dari belakang sebentar, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Andi merasa utuh. "Kita bisa melalui ini bersama," bisik Rian. Andi mengangguk.
Malam itu ia tidur dengan damai untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi damai itu tak lama. Berita buruk datang dari kota. Mantan kekasih Andi yang dulu membocorkan rahasianya kini kembali dan menyebarkan rumor baru di media sosial desa. Andi memanfaatkan anak-anak terbuang untuk kepentingannya sendiri. Andi membaca komentar-komentar itu di warung internet kecil. Dadanya sesak. Ia pulang dengan tangan gemetar. Rian datang malam itu memeluknya tanpa kata. Kita lawan bersama, katanya. Andi tahu ini ujian terbesar. Rumor baru itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Pagi harinya, beberapa penghuni Rumah Harapan mulai bertanya pada Andi, "Abang, benarkah yang dibilang orang-orang itu?" Andi menjelaskan dengan sabar, tapi ia merasa lelah di dalam. Rian datang membawa koran lokal yang memuat berita kecil tentang pemilik kebun yang membuat kontroversi. Andi membaca dan hanya tersenyum pahit. Mereka tak mengerti, katanya. Malam itu, ia duduk sendirian di pinggir sawah, memandang bintang. Ia ingat semua pengorbanan, waktu, tenaga, bahkan harga dirinya. Apakah semua ini sia-sia? Bu Siti datang membawa teh hangat. "Anakku, ibu tahu kamu baik. Jangan dengar omongan orang." Andi memeluk ibunya lama. Untuk pertama kalinya ia cerita tentang Rian. Bu Siti diam lama, lalu bilang, "Kalau dia membuat kamu bahagia, ibu tak keberatan." Kata-kata itu seperti obat. Pagi berikutnya Andi bangun dengan semangat baru. Ia memutuskan mengadakan acara kecil di Rumah Harapan, makan malam bersama semua penghuni dan siapa saja yang mau datang. Ia tak mengundang Pak Hadi, tapi berharap Rian membantu memasak. Mereka berdua tertawa saat mengaduk sayur di dapur bambu. "Kamu tahu, aku jatuh cinta padamu sejak pertama lihat kamu angkat karung beras sendirian di pasar," kata Rian pelan. Andi berhenti, memandang mata Rian. "Aku juga." Mereka tak berciuman, hanya saling pandang, tapi itu cukup. Malam acara tiba. 5 warga desa datang diam-diam, termasuk seorang ibu yang anaknya pernah diusir. Mereka makan bersama, cerita tentang hidup. Pak Hadi tak datang, tapi Andi tak kecewa. Tapi 2 hari kemudian bencana datang. Badai besar menerjang desa. Atap 2 pondok rusak parah. Air banjir masuk ke sawah Andi. Ia dan semua penghuni bekerja sepanjang malam menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Rian datang meski hujan deras, membantu mengangkat barang. Pagi harinya, saat badai reda, Andi berdiri di tengah lumpur, melihat rumah-rumah yang rusak. Air mata jatuh. Semua usaha ini, gumamnya. Rian memeluknya dari samping. "Kita bangun lagi, Andi. Bersama." Berita badai sampai ke telinga Pak Hadi. Ia datang melihat, tak bicara banyak, tapi esok harinya mengirimkan beberapa warga untuk membantu memperbaiki. Andi terkejut. "Terima kasih, Pak," katanya. Pak Hadi hanya mengangguk. Itu pertama kalinya desa ikut gotong royong di Rumah Harapan. Andi merasa ada cahaya kecil. Namun, rumor lama masih ada. Mantan kekasihnya mengirim pesan, "Makan aku." Andi tak membalas. Ia memilih fokus pada yang ada di depan. Dalam minggu-minggu berikutnya, pondok-pondok diperbaiki lebih kuat. Rian pindah sementara ke Rumah Harapan untuk membantu. Malam-malam mereka berdua duduk di teras, bicara tentang masa depan. "Suatu hari, desa ini akan terima kita apa adanya," kata Rian. Andi percaya. Anak-anak di pondok mulai memanggil Rian Om. Suatu sore, saat matahari terbenam di atas sawah yang sudah hijau lagi, Andi dan Rian berjalan beriringan. Tangan mereka bersentuhan pelan. Desa masih bisik-bisik, tapi semakin pelan. Andi tahu perubahan sudah mulai. Musim panen tiba, membuat sawah Andi kuning kemasan. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, beberapa warga desa datang membantu memetik padi.
Pak Hadi ikut meski tak banyak bicara. Andi berdiri di pinggir sawah, melihat semua itu dengan dada hangat. Rumah Harapan kini punya 10 pondok, dan hampir 20 orang tinggal di sana. Dika sudah jadi pengurus kebun kecil mereka sendiri. Budi belajar menjahit dan membuat kerajinan untuk dijual. Kehidupan mulai normal. Tapi puncak konflik datang saat estial desa tahunan. Pak Hadi ingin Andi tak ikut karena nama baik desa. Andi diam saja, tapi Rian marah. Kita harus datang, katanya. Malam estial, Andi dan semua penghuni Rumah Harapan datang membawa hasil panen dan makanan. Warga terkejut melihat mereka. Ada yang bisik, ada yang diam saat Pak Hadi naik panggung untuk pidato. Ia melihat Andi di belakang. Suara Pak Hadi tercekat sebentar, lalu ia melanjutkan, desa ini milik semua. Termasuk mereka yang pernah kita tolak. Kata-kata itu membuat seluruh lapangan sunyi. Andi menunduk, air mata jatuh. Malam itu setelah estial, Pak Hadi mendatangi Rumah Harapan. Makan saya, Andi, katanya pelan. Saya salah. Andi hanya mengangguk. Tak perlu kata banyak. Desa mulai berubah. Ibu-ibu datang mengajar memasak, bapak-bapak membantu memperbaiki jalan ke rumah. Rian dan Andi akhirnya bisa berjalan di pasar tanpa ejekan. Tapi Andi tahu perubahan sejati ada di hati. Suatu malam saat bulan purnama, Andi dan Rian duduk di teras rumah utama. Kamu sudah selamatkan bukan hanya mereka, tapi juga desa ini, kata Rian sambil memegang tangan Andi. Mereka berpelukan lama, kali ini tanpa takut dilihat siapapun. Andi merasa semua pengorbanan sepadan. Ia ingat anak kecil dulu yang takut mengakui siapa dirinya. Kini ia berdiri tegak. Namun, ada satu ujian terakhir. Berita tentang Rumah Harapan sampai ke media kota. Ada wartawan datang wawancara. Andi bercerita jujur tentang perjalanannya. Saya hanya ingin memberi tempat bagi yang tak punya, katanya. Berita itu menyebar, dan desa Cipta Harja kini dikenal bukan karena ejekan, tapi karena kebaikan. Pak Hadi tersenyum saat melihat koran. Bu Siti memeluk Andi erat. Setahun kemudian, Rumah Harapan sudah menjadi tempat yang semua warga desa banggakan. Sawah Andi tetap subur, kopi dijual ke kota besar. Dika sudah punya pekerjaan tetap, Budi membuka usaha kecil. Anak-anak lain kembali ke keluarga mereka dengan kepala tegak. Andi dan Rian tinggal bersama di rumah kayu yang kini lebih besar. Mereka tak lagi sembunyi. Suatu sore, saat matahari terbenam di atas sawah hijau, Andi dan Rian berdiri berpelukan di pinggir kebun kopi, angin sepoi membawa aroma tanah basah setelah hujan. Senyum mereka lebar, hati penuh damai. Desa yang dulu mengejek kini memanggil mereka dengan hormat. Andi memandang langit, mengingat semua perjalanan, ejekan, air mata, pengorbanan, dan akhirnya penerimaan. Ia tahu, cinta dan kebaikan memang bisa mengubah segalanya. Rian mencium keningnya pelan. Kita berhasil, bisiknya. Andi mengangguk. Malam itu, seluruh penghuni Rumah Harapan berkumpul, bernyanyi lagu lama desa. Pak Hadi datang membawa kue, duduk di antara mereka. Desa Cipta Harja tak lagi sama. Tapi Andi tak pernah lupa dari mana ia mulai. Ia masih bangun pagi-pagi, memeriksa sawah, lalu membantu siapa saja yang butuh. Rian mengajar di sekolah dan di rumah. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Bu Siti sering datang, membawa makanan dan cerita. Ibu bangga, katanya setiap kali. Desa yang dulu terpaku kini berbicara tentang Andi dengan bangga. Gotong royong kembali hidup, tapi kali ini lebih luas. Andi tahu perubahan tak datang dalam semalam, tapi ia telah membuktikan bahwa satu hati yang berani bisa membuka banyak hati lain. Apakah benar bahwa kebaikan seorang pria gay selalu bisa mengubah prasangka masyarakat, atau hanya kebetulan belaka di desa kecil ini?